Ya, kita kembali lagi ke akronim SALES, S-A-L-E dan S. Kali ini saya akan membahas huruf yang ketiga, yaitu huruf L. L bicara tentang libatkan. Melibatkan siapa? Tentu melibatkan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, kita perlu melibatkan pimpinan kita. Wah, yang bener aja, masa kita jualan harus libatin pemimpin kita? Mana mau pemimpin kita kayak gitu? Bukan masalah soal kita libatin pemimpinnya, tapi kita punya sikap yang mau mendengar arahan dari mereka. Itu yang dimaksud dengan melibatkan. Ya, kita harus terbiasa untuk bisa ngobrol sama pimpinan kita, sama manajer kita. Harus ada komunikasi. Kenapa? Karena arahan kan datang dari mereka. Nah, kita mesti dengerin tuh dari mereka. Kebanyakan saya lihat sales udah main jalan-jalan aja. Kalau ditanya, kamu udah minta belum arahan ke atas? Jangan pak, nggak enak pak, sungkan pak. Ya kalau Anda mau menjual, tapi masih punya sikap sungkan, Anda nggak akan pernah berhasil jadi penjual. Serius, nggak akan pernah. Anda hanya bisa berhasil kalau Anda bangun komunikasi. Bangun kemana? Bangun ke atas. Kepada siapa? Pimpinan Anda. Ajak ngobrol, minta arahan. Kalau memang dia kelihatannya sibuk, jangan pakai asumsi. Aduh, gak enak sih, habis Bapak sibuk sih. Udah, jangan pakai banyak alasan. Anda langsung to the point aja bilang, Pak, Bu, saya butuh arahan penjualan berikutnya. Saya butuh dapat inspirasi dari Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu punya waktu? 5 menit aja. Ini champion. Kalau Anda punya sikap kayak begini, saya yakin Anda pasti bakal jadi penjual yang hebat. Jangan sungkan. Kalau Anda sungkan, Anda nggak akan pernah bisa jadi penjual hebat. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua, libatkan siapa? Libatkan rekan. Rekan itu yang dimaksud, ya teman Anda, sesama sales, sesama SPG, atau sesama SPB, seperti itu. Kenapa rekan penting? Kalau Anda melibatkan rekan, ingat nih, pelanggan itu datang ke toko kita, bisa aja sekali datang langsung gitu, banyak gitu. Nah, kita sulit dong untuk menghandle-nya. Nah, kalau kita punya tim, ya, punya rekan, kita punya hubungan yang baik nih sama rekan kita bisa membagi tugas dengan sangat indah sekali. Ingat ya, pelanggan selalu melihat ketika dia masuk ke dalam toko kita, dia akan selalu melihat kita semua sama. Dia nggak peduli kalian punya konflik apa, mereka nggak peduli kalian cocok apa kagak cocok, kagak peduli. Pelanggan begitu masuk, mereka taunya kalian kerja di situ, anggota di situ, nama perusahaannya itu, mintanya produk yang seperti itu harus bisa dilayani dengan cara yang baik. Mereka nggak peduli dengan situasi yang terjadi sama Anda, kagak peduli. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa melibatkan rekan Anda? Ajak ngobrol. Udah paling gampang ajak ngobrol. Yang kedua, traktir makan. Anda tuh ya kadang-kadang ya, jangan pelit-pelit gitu loh. Kasih sedikit uang, kasih sedikit dana gitu ya. Sisihkan maksud saya. Untuk apa? Kasihlah mereka kesempatan untuk bisa makan bareng Anda, ngobrol bareng Anda. Sesekali traktir dong. Nggak apa-apa kok. Ini yang namanya libatkan rekan. Hal yang kedua tentang libatkan rekan, ini juga berbicara tentang Anda bisa belajar dari teman Anda. Ada orang yang kapasitasnya segini, ada orang yang kapasitasnya segini, ada orang yang kapasitasnya segini. Nah, masing-masing kapasitas belajarnya itu perlu kita sadari. Caranya gini, kalau orang yang kapasitasnya tinggi, ya kita bisa serap ilmunya dari dia. Kadang-kadang tuh kita suka, apa ya istilahnya, ngerasa malu. Aduh, nanti kalau aku nanya lagi, malah dibully sama dia. Jangan berpikir gitu. Kita itu, yang namanya belajar, udah tulus-tulus aja. Kita melibatkan rekan, tujuannya juga untuk bisa nge-follow up. Nggak semua loh pelanggan kita bisa kita follow up sendirian. Kadang-kadang kita mesti izinkan mereka juga yang follow up. Pak, nanti pelanggan saya diambil sama dia. Percayalah, rezeki tidak mungkin tertukar. Kalau toh diambil, saya yakin kok yang Maha Kuasa tahu jerih payah Anda. Mungkin juga yang Maha Kuasa juga mengerti bahwa memang Anda belum sanggup untuk menerima berkah yang besar. Mungkin berkah Anda baru segini.
Karena memang kapasitas Anda mengelola cuma segini. Makanya saya bilang, kembangkan kapasitas kita. Caranya gimana? Belajar terus. Jangan kita diem aja. Jadi sales itu jangan statis. Bergeraklah. Jadi sales itu memperbesar kapasitas. Belajarlah product knowledge. Ada waktu kosong. Jangan nge-game. Ada waktu kosong. Jangan cuma ngerokok doang. Ada waktu kosong. Sempetin waktu. Untuk apa? Untuk belajar. 2 menit, 3 menit, 5 menit, sama teman-temannya pada waktu istirahat. Itu yang Anda bisa lakukan loh, kayak gitu. Hal yang berikutnya, Anda bisa melibatkan siapa? Anda bisa melibatkan anak buah Anda. Kalau misalnya Anda udah pada level supervisor ya, supervisor penjualan, Anda bisa libatkan nih orang yang ada di bawah Anda. Ya. Tapi jangan jadi otoriter, ya, jangan juga ngebosi gitu. Tapi Anda libatkan mereka untuk apa? Sama-sama belajar. Anda harus belajar juga loh ke bawah. Nggak selamanya belajar ke atas atau belajar ke samping. Anda juga harus bisa belajar ke bawah. Kadang-kadang orang yang ada di bawah, ilmunya tuh bisa sometimes atau kadang-kadang ya, yang di bawah-bawah itu punya ide-ide yang nggak masuk akal. Tapi waktu dilakukan, jos tenan loh. Jadi jangan pernah lupakan ya orang-orang yang ada di bawah Anda. Nah, ini nih, libatkan yang terakhir nih. Ini beneran deh. Ini nggak pernah boleh dilupakan. Malah kalau boleh nih, poin yang terakhir ini jadi poin pertama. Libatkan Tuhan. Kita nih seringkali jualan nggak pernah nih bawa dalam doa. Nggak pernah. Kita udah bilang, udah yang penting saya udah pintar, udah bisa. Sombong. Anda ini jangan jadi orang sombong. Anda harus belajar untuk bisa tetap rendah hati. Semua berkah, semua kesuksesan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Makanya Anda harus ingat-ingat prinsip ini. Jadi, L adalah libatkan. Kalau Anda nggak pernah libatkan, ya Anda nggak akan pernah bisa berhasil. Nih, kesimpulan saya yang terakhir. Ini pelek sepeda nih. Jari-jarinya kayak gini. Ini bagaikan satu tim nih. Ini tim Anda, nih teman-teman Anda yang lain. Seandainya satu putus, saya mau tanya ya. Kalau ini satu nih, saya patahin nih ya. Ini pelek bisa nggak jalan dengan baik? Susah. Pasti oglek-oglek gitu. Nah, makanya ini nggak boleh sampai putus. Anda punya tugas. Perhatiin juga rekan Anda yang lain. Ingetin, kalau rekan Anda yang lain udah mulai lemes, bangun dia. Diingetin lagi, dikuatin lagi, ditemenin lagi, diajarin lagi. Jangan malah ditinggal. Kita tuh ya punya kecenderungan tau nggak apa? Wah, ada orang yang lemah, biarin nggak apa-apa. Nanti pelanggannya buat gua aja. Nggak bisa gitu. Kita nih tim. Ingat, sales itu selalu bicara tentang teamwork, kerjasama. Jadi saya berharap kita semua nangkep nih ya poin ini ya. Jangan sampai ada yang patah, jangan sampai ada yang putus. Oke? Kesempatan video berikutnya saya akan jelasin tentang Jangan lupa subscribe dan komen. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.